to Show Me The Movie, show me the best movie scene. Halo Tania, welcome back to Show Me The Movie, show me the best movie scene. Bareng aku Kamina dan aku Revanti. Dan kali ini seru banget nih Kak. Episode Show Me The Movie kali ini spesial banget karena suasananya tuh kayak identik sama nih kue kering, terus juga libur panjang, terus juga lampu berkelap-kelip. Itu kayak suasana apa gitu nggak sih Kak? Kayaknya nggak asing gitu di bulan Desember ini. suasana Natal. Betul banget, suasana Natal. Jadi rasanya minggu ini kita akan membahas film Christmas Edition, dimana kita nih nggak cuma bukan yang untuk rekomendasi, tapi kita akan membahas atau membedah film-film yang pastinya akan selalu muncul di Natal ini. Kayaknya nggak perlu kita rekomendasi karena film yang kita sebutin nanti tuh kayak otomatis tuh pasti tayang di bulan Desember di hari Natal gitu ya. Jadi kayak di negara manapun, terutama di negara kita pun pasti di hari Natal tuh pasti tayang kan gitu. Jadi kayak nggak perlu rekomendasi, teman-teman juga mungkin udah tahu gitu. Jadi kita mau bahas apa aja ya Kak? Kayaknya akademinya juga udah pada tahu sih apa yang pasti bakal kita bahas di film ini. Fun fact mungkin ya? Fun fact mungkin ya. Lanjut aja nggak sih? Langsung aja nggak sih? Langsung. Ini dia Christmas Watchlist versi Show Me The Movie. Oke nih Akademia, kali ini pembahasan pertama kita film yang terakhir dulu kali ya, versi Show Me The Movie. Oke, boleh kok biar apa? Biar penasaran. Oke, kira-kira judulnya apa nih Kak? Judulnya adalah Our Secret. Jadi film itu dirilis pada tahun 2024 dengan genre, betul banget, dengan genre drama romantis. kesukaan kita banget tuh. Kesukaan Gen Z ya. Ya. Terus gimana nih Kak? Jadi biasanya tuh Natal identik dengan kehangatan, keceriaan. Pokoknya hal-hal baik tuh ada di Natal, tapi ini sebaliknya. Kenapa tuh? Jadi ini Natal kali ini tuh malah terlihat tidak baik-baik aja. Kayak ada sesuatu hal yang dipendem yang nggak bisa diutarakan nih. Aduh sedih banget, sedih banget. Sebenarnya waktu itu nggak terlalu besar, tapi kayak nggak banget gitu ya. Karena di sini tuh filmnya tuh nggak ada emosi yang meledak-ledak, tapi ada ketegangan di setiap ceritanya gitu Kak. Nah, biar akademia nggak penasaran, jadi Our Little Secret ini menceritakan tentang sebuah percakapan kecil yang biasa aja, tapi sebenarnya ada hal-hal yang gak biasa. Kayak contoh, hal yang gak bisa diutarakan, bisa dari perasaan, pikiran, dan hal-hal kejujuran lah intinya. Gitu. Dan ternyata di film itu ada fun fact-nya nih Kak. Apa tuh? Sebenarnya dia tuh meminimalkan konsep Natal, kayak misalkan dari lampu, dekorasi itu tuh dihadirkan sepenuhnya gitu. Tapi Natal di sini tuh kayak sebagai latar yang diam-diam tuh mengawasi setiap karakternya gitu. Oh, justru itu sih titik serunya. Yes, betul Jadi banget. kayak Natal itu bukan dirayakan tapi dirasakan. Waduh, kena banget ya. Iya. Gitu ya. Dirasakan. Jadi ada suatu karakter yang dimana dia tuh gak bisa nih mengutarakan perasaannya. Ada sesuatu hal yang belum selesai. Aduh, kayak perasaan yang belum selesai. Kayaknya aku relate ya. Oh my god. Memang relate Gen Z banget, Gen Z banget gitu ya. Cocok banget. Christmas tuh identik dengan hujan dingin. Jadi kayak yang dingin, galau. Oh, pokoknya cocok banget dah. Jadi filmnya cocok banget gitu ya. Cocok. Di filmnya juga Natalnya bukan karena kayak tentang kehangatan, tapi tentang kejujuran. Jadi banyak banget di sini tuh kayak pemeran-pemeran itu kayak banyak kejujuran gitu sih. Jadi penonton tuh ngerasa kayak lebih Natal yang lebih realistis, kayak ada kebingungannya, kayak ada sunyinya, terus kayak ada banyak pertanyaan. Jadi lebih realistis. Iya, jadi si Our Little Secret ini menggambarkan bukan untuk apa ya, tapi untuk refleksi. Iya, gitu. Makanya ini tuh cocok banget ditonton Gen Z, apalagi di bulan-bulan Desember ini, dan tentunya di hari-hari Natal. Betul. Oke, ya, kita lanjut ke film kedua, rekomendasi Christmas Edition. Jadi itu menceritakan film Natal berbaut modern nih. Oh, ini modern nih kalian. Iya, Seru banget nih. Judulnya adalah Revan. Kayaknya asing banget sama namanya Revan. Oh, ya, Judulnya gitu. Kenapa buka filmnya gimana
Keraduan ini menceritakan film Natal. Biasanya kan kalau film-film Natal nih latar belakangnya aja di Natal, tapi kalau di Keraduan ini Natal ini sebagai konflik utama di film itu. Jadi Natal tuh di sini bener-bener berperan. Jadi emang filmnya untuk di hari Natal. Betul. Dan karena tadi modern nih, karena ini tuh sebenarnya dari tahun 2024 tuh, masa kini banget gitu. Dan bergenre modern juga nih, action fantasi yang dibalut sama mitologi Natal. Ini seru banget ya. Seru banget pasti gitu. Jadi biar akademia kebayang di film Keraduan ini kan menceritakan tentang Natal. Jadi sebuah organisasi itu kalau misalnya satu organisasi ini runtuh, semuanya akan runtuh, kayak si tradisinya juga akan runtuh. Jadi kayak saling berkesinambungan. Kalau bisa mah jangan runtuh lah ya, biar nggak semuanya runtuh gitu. Terus juga nih tadi kan di Natal tuh pasti identik sama namanya Santa Claus. Dimana ternyata Natal itu dijaga sama sistem, aturan, bahkan sama pihak-pihak tertentu yang mana harus bisa memastikan semuanya berjalan sebagai mestinya gitu Kak. Oke, secara visual nih, kita bahas secara visual. Secara visual di Keraduan ini menceritakan Natal yang megah banget, dari dekorasi, dari kostum, dan dari vibes kayak Natal, fantasinya. Jadi ini tuh sangat megah banget, tapi walaupun begitu nggak akan menghilangkan vibes ketegangannya nih. Terus juga nih fun fact-nya adalah film Keraduan itu ngambil struktur film action dan juga heist, dimana kayak ada visi misi, maksudnya ada misi, terus juga ada ancaman, terus juga ini yang paling seru adalah ada waktu yang terus berjalan tapi dibalut sama mitologi Natal. Balik lagi pasti dibalut sama mitologi Natal yang modern pastinya gitu. Nah makanya itu akademia film ini tuh dapat banget diterima oleh masyarakat karena walaupun modern tapi vibes klasiknya tuh nggak hilang ya. Dan makanya sangat relevansi banget kalau misalkan itu ditayangkan di tahun-tahun 2024 dan 2025 karena emang relevansi banget sama kita penonton masa kini. Modern banget tuh banget ya akademia. Jadi nih ya, setelah dua film tadi kita punya satu film yang kayaknya akademia pasti pada tahu sih. Oh, apa tuh Kak? Ini kasih tau aja nggak sih? Kasih tahu aja sekarang. Ya, oke, tanpa berlama-lama. Jadi film ini adalah Halo. Aduh, siapa nih dari akademia yang belum pernah nonton Home Alone? Kayaknya kurang gitu ya kalau misalkan setiap tahunnya nggak nonton Home Alone. Jadi Home Alone tuh pasti dan selalu ditayangkan di bulan-bulan akhir tahun. Iya, Kita di bulan Desember dan di hari apa Kak? Christmas. Hari Natal. Ya. Jadi Home Alone ini udah jadi ikonik banget nih saat Natal. Karena Home Alone ini bukan cuma untuk, jadi fun fact ya, Home Alone ini gak cuma ceritain tentang perayaan Natalnya aja. Jadi ada vibes kayak negang, takut yang kita rasakan di saat nonton. Betul banget. Dan Home Alone tuh yang bikin kayak kita nontonnya seru tuh karena dia tuh bergenre family comedy. Jadi dua genre yang bener-bener kalau digabungkan tuh bener-bener seru banget gitu ya. Dan identiknya sama film ini yang bikin seru juga adalah ada satu anak kecil nih bernama Kevin, tokoh pemeran utamanya kali ya Kak. Dia tuh gak sengaja ditinggalin sama keluarganya. Jadi dia tuh sebenarnya tinggal di rumah bareng keluarganya. Terus secara gak sengaja keluarganya tuh ninggalin si Kevin tuh di rumah sendirian Kak gitu. Kamu tahu nggak sih kenapa tuh? Fun fact-nya di film Home Alone itu adalah salah satu ketakutan terbesarnya Kevin. Jadi Kevin tuh sebenarnya takut ditinggal sendirian, tapi dia bisa survive, apalagi ngelawan dua perampok itu kan. Nah, ada fun fact lagi nih. Apa tuh Kak? Jadi di film Home Alone ini si perampoknya ini dibuat slapstick, jadi kayak dibuat kartun, iya betul. Jadi kan karena ini family ya, jadi bisa dibuat kartun biar nggak terlalu menegangkan lah katanya. Tapi Kakak juga tahu gak sih sebenarnya kan kita bahas tentang family friendly gitu ya. Sebenarnya awalnya si Kevin itu kayak ngerasa happy aja gitu, senang gitu, dia bisa bebas ngapain aja di rumah. Tapi sebenarnya setelah beberapa lama dia tuh mulai ngerasa kayaknya tanpa keluarga dia nggak bisa deh. Dia merasa sepi, dia merasa kekosongan. Dan dari situ tuh kayak simbol Natal tuh sebagai apa ya? Keluarga, sebagai kehangatan banget. Jadi dia tetap butuh keluarganya sebenarnya gitu Kak. Oke, ini ya, itu adalah Christmas edisi versi
rekomendasi Show Me the Movie. Mulai dari Home Alone yang ikonik, terus juga ada Red One yang nampaknya tuh lebih modern, sama ada Our Little Secret yang bener-bener dia tuh kayak lebih ke emosional dan juga realistis nih Kak. Betul akun-nya. Jadi seperti yang kita bilang di awal, ini tuh bukan rekomendasi tapi film-film yang pastinya bakal selalu kita tonton di hari-hari Natal. Betul banget. Jadi sekarang giliran akademia nih, dari 3 film yang udah kita bahas, kira-kira akademia lebih sering nonton film yang mana sih di setiap tahunnya? Jangan lupa komen di kolom komentar kita dan share video ini ke teman-teman lainnya. Yaps, betul banget. Dan sayangnya nih Kak, kayaknya kita harus pamitan nih ke akademia semua. Kayaknya kita udah selesai deh ini. Jangan sedih dulu tentunya. Kalian bisa lihat konten-konten seru kita di Spotify, Tirta FM. YouTube-nya juga nih Kak. Betul, YouTube-nya ada di Tirta FM. Dan terus pantengin juga sosial media kita di Instagram @tirta.fm, @tirta.fm, dan juga TikTok kita